Halo sobat-sobat kampus semuanya, teman-teman kampus semuanya. Balik lagi di Unisba TV sama aku Rangga. Bersama aku Rizky hanya di komunikasi. Ya, itu dia komunikasi. Kemarin nih Ki, kita udah kedatangan Mapres dari akademik. Yaitu Dava sama Ketua Pasuma ya. Iya, dari akademik juga ada. Hari ini nih, kita kedatangan siapa lagi nih? Kayaknya kita kedatangan Mapres non akademik. Yaitu bukan lagi dan tiada lain hanya atlet karate yang udah berprestasi di kancah nasional yang dimiliki oleh Unisba. Siapa tuh? Yaitu Kak Alia. Ya. Oke. Apa kabar nih, Kak Alia? Alhamdulillah baik. Tartar apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Tanyain aku dong. Rangga, apa kabar nih Rangga? Aduh, kita biar gak canggung. Ya, sebelumnya kita udah perkenalan nih tadi, Udah Rizky, kenal. Aku aku. Rangga. Ini Kak Alia ya. Kita juga udah tahu Kak Alia itu bahwa Kak Alia mahasiswa berprestasi tahun 2026 di non akademik di Iya. Unisba. Nah, prestasi terakhir kali itu kalau nggak salah ya ada juara best of the best U21 senior putri sirkuit 3 IPDN Karate Champions Jabar. Benar? Itu yang 2023 ya? Iya, yang 2023. Oh, iya. Yang terakhir yang paling baru nih, kalau nggak salah ada juara best the best U Putri Piala Budi Luhur Karate Cup 2026. Iya, Benar, betul. emang keren banget emang dia ya. Alhamdulillah. Tapi aku mau nanya nih, kalau kejuaraan yang paling berkesan buat kalian? Kalau kejuaraan paling berkesan sih yang kemarinnya 2025 itu di Malaysia. Itu berkesan banget karena pertama kali itu Alia ke luar negeri, tanding ke luar negeri bareng Unisba juga itu. Dan lawannya itu dari macam-macam negaranya gitu. Jadi seneng aja sih Berarti benar-benar berkesan. internasional gitu ya? Iya, Berarti itu internasional. apakah itu walaupun di Malaysia itu tuh hanya ASEAN, apakah ada di luar Asia juga? Atau- Asia. Asia berarti Jepang, Korea ada. Nggak ada, paling berarti ya- Hong Kong. Oh, Hong Kong. Ada Hong Kong, Malaysia, India juga ada. 2025 kemarin. Iya, Itu tuh dari 2025. Karate Unisba. Iya, Unisba yang nurunin, yang ngebiayain Unisba juga. Perwakilan dari Unisba ada berapa orang Waktu itu tuh sekitar 8 orangan yang dapat medali? yang dapat medali, semuanya dapat medali. Semuanya dapat Wow, emang kita nggak salah, emang kita nggak salah. Tolong clipper di klip belah sini bahwa mahasiswa Unisba itu sangat berprestasi di non akademik ada, di akademik ada. Salah keren, satunya keren banget, Kak Unisba. Alia Kalian tentunya. bener banget. Tapi sebelum lanjut ke itu tuh, mari kita tanya dulu. Kak Alia itu mulai meniti karir di karate itu dari umur berapa sih atau dari kapan? Kalau itu dari kelas 5 SD, 5 mau ke 6 SD tahun 2017. Serius? Iya. Wah, kecil banget ya. Udah Kecil banget ya. benar-benar dari Masih kecil. bocil Di saat orang banget lain itu. cuma main layangan, Kak Alia udah mulai. Karate. Di saat orang Karate. masak-masakan, main sepeda. Iya. Kalau dia main karate tuh. Berarti itu mulai dari eskul Kak atau emang dorongan orang tua yuk kamu main eskul atau ke dojo atau gimana awalnya tuh? Kalau awalnya tuh orang tua malah nggak ada nargetin apa-apa di karate dan nggak tahu juga gitu karate. Tapi teman Alia tuh awalnya, teman Alia tuh nawarin kayak, kamu ayo temenin aku dong ikutan karate. Soalnya waktu itu dia katanya pengen nambah teman aja di karatenya. Ya udah ikutan. Awalnya emang beneran itu iseng banget, bener-bener iseng banget. Oh berarti awalnya tuh Kak Alia tuh dan orang tua nggak kepikiran mau ke karate. Iya. Cuman ada ajakan dari temen. Cuman by the way nih, nasib temennya sekarang masih lanjut di Iya, masih karate lanjut atau di gimana? karate. Biasanya Nah. yang ngajak-ngajak nih. Dia sekarang jadi polisi. Oh. Dan udah Jadi polisi. iya. Dan emang udah nggak lanjut tapi karatenya. Oh, tapi Kak Alia masih lanjut sampai sekarang. Iya, Sampai lanjut. katanya minggu kemarin tuh baru main ke Jurnas ya. Iya, ke Jurnas PB Forky. Tapi Emang keren dari banget. kecil pertama kali cobain olahraga karate. Iya, Apa ada nyoba-nyoba yang lain dulu? ada renang sih, Tapi renang. nggak cocok ya? Gak cocok, terus balet juga pernah sih. Buat olahraga ya itu Iya. lebih ke kayak seni aja. balet Tapi pernah. pastinya kalau karate tuh identik kayak sabuk-sabuknya gitu. Iya, benar. Dan penonton juga pasti pengen tahu kan. Sabuk Kak Alia tuh sekarang tuh sabuk apa nih? Sabuk apa tuh? Sekarang sabuk hitam, tapi baru dan satu karena baru tahun kemarin tuh naik sabuk hitam. Tapi sabuk hitam tuh sabuk yang paling tinggi kan ya? Iya. Tingkatannya cuman baru ban 1 gitu kayak Iya, gitu. baru yang Nah, ban aku kan awam nih soal karate. Iya. Biar naik tingkatan nih. Gimana caranya? Nah, kalau mau naik tingkatan itu emang ada dasar-dasarnya gitu kan Iya. yang harus dipelajari. Nah, pas lagi mempelajari dasar-dasar itu ada kihon-kihonnya gitu. Jadi kihon tuh kayak dasarnya gitulah yang harus dipelajari. Nah, itu harus dihafalin.
Terus dihafalin. Nanti dites gitu sama pengujinya. Kihon tuh kayak gerakan ya? Gerakan. Iya. Oh. Dan Kihon. kalau di karate tuh kalau aku nggak salah ada 2 kategori ya, kata sama Kumite. kumite Iya, ya. Berarti betul, kumite betul. tuh yang kalau orang awam tuh yang berantemnya. Iya. Kalau kata yang seninya. Yang seni yang gerakan gitu. Kalau Kak Alia lebih ke mana? Atau dua-duanya juga? Kalau aku dulu kata kumite, cuman sekarang kumite. Oh, berarti emang Iya. benar-benar fighting ya sekarang? Iya, sekarang emang pure, nggak ada kata sih, Oh, nggak ada kata. keren Emang banget. keren. Padahal tuh cewek tuh, aduh, kita tuh nggak bisa underestimate cewek berarti sekarang ya. Benar. Sekarang juga yang namanya bela diri dan Kak Alia tuh juara tentunya benar-benar bisa ngejaga diri lah kalau amit-amitnya ada apa-apa. Dan by the way, Kak Alia itu mahasiswa berprestasi dan beasiswa ya di Unisba ya? Iya, beasiswa. Lewat karate ini. Iya, dari karate. Full tuh ya, Kak. Iya. Benar-benar pembawa rezeki sih si karate ini. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau rencana pertandingan nih, kapan nih rencana pertandingan lagi? Katanya mau ke Korea ya? Iya, terdekat ke Korea. Wow, kalau jadi Bulan itu ke Juli. Korea kita kasih give applause dulu Kak Alia. Ke Korea ngewakilin Unisba, kurang apa lagi itu? Bulan apa itu, Kak? Bulan Juli. Juli. Berarti 2 bulan lagi. Bentar lagi ya. Cuma lumayan. 2 bulan, sebulan setengah Sebulan, lagi. iya, sebulan setengah. Perwakilan berarti berapa orang? Itu Unisba yang ngirim kan? Iya, Unisba yang ngirim. 6 terakhir. 6 terakhir. Oh, berarti Kakak udah mulai tes nih dari sekarang nih. Mulai latihan lagi. Walaupun habis tanding kemarin kan ya, tetap harus mulai latihan lagi soalnya kan mau tanding lagi. Tanding terakhir apa, Kak? Itu kemarin Tanding gimana? terakhir Lu ya. kalau nggak fokus sih, Re. Iya, nggak dengerin. Nggak fokus. Nggak Yang ke dengerin apa. Jurnas. Di Jurnas nggak tahu. Soalnya Ke banyak Jurnas. banget. Aku lihat tadi di ini. Emang yang banyak CV-nya banget ya? ini. Sumpah. Aduh, dari Itu ujung juara ke semua ujung demi. itu. Itu juara semua. Dan kemarin Aku tuh nggak tahu menit ke terbaru Jurnas lo ngewakilin Jawa Barat. Tapi mari kita next lagi. Nanti Juli mau ngewakilin Unisba di Korea. Tentunya kan harus ada prepare nih. Tapi kita juga kan melihat bahwa Kak Alia itu seorang mahasiswa yang bener. dimana tentunya harus Bagi bisa waktu, balance ya bagi iya. waktu dengan pelajaran akademiknya dan lain-lain. Apalagi kalian ini kan apa psikolog kan ini Iya, fakultasnya gimana tuh? semi kedokteran gitu. Tuh semi kedokteran pasti sibuk banget kan Iya, biasanya kan. sibuk sih. Gimana tuh bagi waktunya, Kak? Bagi waktunya itu tentunya kan ya prioritas gitu ya dua-duanya. Ale itu tetap latihan tiap hari, tapi kalau misalnya ada tugas itu tuh langsung dikerjain. Jadi biar biar gak numpuk si tugasnya itu. Dikerjain habis itu tuh ya gitu. Emang harus langsung Emang dikerjain langsung ya? gitu sih iya. Oh, jadi nggak ditunda-tunda ya udah apa namanya tuh kalau ada tugas Ada ya langsung, aja. langsung. Iya, dan Tapi- latihan juga emang harus jalan gitu. Pantesan Kak Alia dapat beasiswa. Pantesan Dan banget. boleh dong ceritain dikit tentang dapat beasiswanya tuh gimana, Iya, awalnya? gimana? Apakah daftar ke Unisba ya udah awalnya Kak Alia bayar dulu terus tiba-tiba karena Unisba tahu Kak Alia di karate dapat beasiswa Iya, atau emang siapa tahu. ya udah dari awal banget tuh emang udah beasiswa Ya siapa tuh, tahu Kak? teman-teman juga kalau ada yang berprestasi di karate kan, siapa tahu pengen daftar juga. Iya betul Gimana betul. caranya, betul. Kak? Nah jadi awalnya tuh malah sebenarnya tuh Ale tuh nggak mau kuliah tadinya, mau langsung kerja. Tapi ada tawaran dari pelatih Alia, katanya kamu mau nggak kuliah di Unisba? Menarik juga gitu ya. Beasiswa tapi 100%. Tapi kamu emang prestasinya harus konsisten. Kalau setahun tuh minimal 1 emas nasional atau internasional. Emang di situ tantangannya ya, jadi emang harus konsisten banget. Terus Pressure. iya Pressure-nya Lumayan. Iya, berarti- lumayan sih pressure itu. Berarti nggak semudah yang orang lain lihat kan, yang orang lain lihat ya udah Kak Alia tiba-tiba tanding dapat emas, enggak. Ternyata Iya, ya, enggak. di balik layarnya Kak Alia ada latihan katanya sehari 2 kali ya latihan sampai sehari 3 kalau kali. TC, Sehari 2 kali? iya kalau TC itu sehari 2 kali sampai 3 kali gitu. Nah, terus habis itu Alia tertarik. Terus Alia milih psikologi karena emang suka juga gitu kan mempelajari ya kepribadian manusia dan lain-lain gitu. Ya udah daftar dan alhamdulillah beasiswa sampai sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Kita kasih tepuk tangan dulu ini beasiswa masuk prestasi. Psikolog, beasiswa, Psikolog udah mah susah, beasiswa berprestasi di luar. pressure-nya harus dapat medali tiap tahun. Tiap tahun. Tiap tahun. Tiap tahun harus medalinya, masalahnya bukan masalah medali doang nih. Dari Mas. Nasional, emas, minimal nasional dan internasional. Bukan festival-festival lagi teman-teman Teman-teman nih. itu bukan festival gitu. Ini bukan keren festival banget, keren. lagi. Dan kasih tips dong Kak ke mahasiswa biar ya udah mahasiswa perempuan khususnya, kalian tuh harus bisa bela diri kah atau gimana kah?
depannya gitu? Karena kan lihat sekarang juga ya agak berbahaya juga ya di jalanan kalau kita kosong tanpa ngerti apa-apa. Itu gimana sih ke mahasiswanya? Kalau bela diri sih lebih ke alias nyaranin olahraga aja ya, karena itu tuh bakal bikin sehat gitu. Tapi kalau misalnya emang buat bela diri ya ikut karate aja sih nggak apa-apa, karena nggak ada kata terlambat gitu buat ikutan. Oh, walaupun sekarang misalnya aku udah semester 4 dan aku misalnya cewek, emang nggak terlambat juga? Nggak terlambat, Masih bisa? gak ada yang terlambat. Yang penting badan sehat, pokoknya Badan sehat, iya, iya. bisa Badan jaga diri sehat, sendiri. bisa jaga diri Seenggaknya sendiri. sehat dulu ya Kak ya. Iya, seenggaknya sehat Sehat dulu. dulu. Dan itu tuh kan bakal diajarin dari awal Iya. lagi, dari dasar-dasarnya. Jadi aman sih sebenarnya kalau misalnya mau ikutan gitu. Berarti intinya tuh sehat dulu. sehat dulu Sehat awalnya. rohani dan jasmani tentunya. Iya. Ya. Tapi sebelum ke lanjutan yang lain, mari kita dengarkan dulu beberapa pertanyaan dan jawaban dari mahasiswa. Mari kita lihat Mari kita Vox lihat Vox Popnya. Pop dari mahasiswa. Kurang tahu. Kayaknya tahu ya teman-teman. Tahu. Aku sih pernah denger ya, ada salah satu teman aku yang pernah lomba karate di nasional. Sama, kebetulan teman kita aja sama. Jadi aku juga tahu temen yang lomba karate di nasional juga. Tahu sih. Menurut aku atlet di bela diri sebagai cewek tuh keren banget sih, karena kalau jarang banget ada atlet cewek. Menurut aku keren banget sih, karena kayak cewek bisa bela diri. Sebenarnya itu kan udah kewajiban juga ya, kebutuhan gitu, bukan buat cowok doang. Buat cewek juga kita harus bisa bela diri, jadi keren banget. Menurut aku sendiri keren ya, karena dia juga bisa melawan dengan ketakutan dia, apalagi yang cewek gitu yang notabene harus di dapur apa gimana, tapi dia bisa bela diri gitu loh, keren lah pokoknya. Wah, kalau itu sih udah pasti bangga banget sih, karena sebagai temennya pasti udah tentu bangga. Bangga dong. My CS. My CS. GGX. Pastinya bangga dong ya, karena kan apalagi se-circle nih, misal Zihan berprestasi apalagi sampai internasional, bangga banget. Tentunya bangga banget sih, sebagai teman circle-nya pasti bakal support. Bangga banget dong, karena sebagai teman kita emang harus support, dan itu udah keren banget gitu. Ngelihat teman kita bisa kayak gitu. Oke. Itu dia. Tadi katanya pada bangga intinya iya, tuh. beberapa Dan udah pada Pernyataan tahu dari juga teman-teman. di Unisba tuh ada atlet karate yang Iya. udah main di nasional. Dan tentunya cewek tuh benar-benar butuh bela diri katanya. Benar, kata benar, teman-teman. Dan tapi gini, aku punya satu pertanyaan nih buat Kak Alia. Iya. Pernah nggak sih benar-benar di posisi down banget nih, mau tanding nih, aku udah stres banget sama pelajaran, Iya, mau breakout tanding parah. dan breakout parah dan lain-lain. Pernah nggak di hal itu? posisi itu, terus di posisi gimana itu? cara jalan keluarnya gitu, misalnya masalah. Pernah. Jadi waktu itu tuh habis ospek kebetulan. Habis ospek psikologi kan. Nah, terus itu Sorry tuh- aku potong. Berarti baru maba banget. Iya, ini Oh, baru oke. maba banget. Oke, baru betul. maba banget guys nih breakoutnya nih. Iya. Mari kita dengar nih. Jadi kan habis ospek psikologi itu dimulainya kan dari subuh sampai sore. Waktu itu tuh kalau nggak salah beresnya jam 5 jam 4-an. Nah, habis itu tuh kebetulan tanding langsung. Langsung tanding. Ke Pajajaran. Beres jam 5 sore, jam Iya. 5 Sore. sore buat ospek. Beresnya tanding. Tanding jam 7 malam. Capek banget tuh pas itu. Itu capek banget. Wow. Sumpah Itu kurun waktunya cuma 2 jam dan 2 jam itu kan waktunya pendek banget nih, belum buat prepare dan lain-lain Cewek ya. fisik, cewek batin itu mah. Iya. Kalau ospek langsung tanding. Iya, makanya. Nah, habis itu cara Alia Nah, caranya. menangani itu tuh, waktu pas datang ke gor tuh jujur Alia nangis karena capek banget. Nangis terus tapi ditenangin sama mama Alia. Itu ngaruh banget sih, ditenangin sama mama sendiri gitu ya, kayak support system banget. Terus Alia berusaha nenangin diri sendiri, Alia atur napas, bener-bener di mindset, di reset gitu. Ini tuh kayak anggap aja nggak habis ospek. Terus habis itu makan, habis itu atur napas, ganti baju,
tanding langsung. Gimana Lebih ke hasilnya? mindset. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah menang ya. Alhamdulillah. Lancar ya emang super system dari orang tua ya. Emang berarti tipsnya dan motivasinya itu support system orang Sistem tua. orang tua. Dan balik Sama lagi tadi mindset. 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 Iya. bener. Mindset. Soalnya system. kalau Harus Kak Alia mindsetnya nggak dirubah, Pasti tetap ke mentalnya bawah. down. Iya benar itu harus relax banget sih tanding tuh. Gak boleh ada tekanan sama sekali dan alhamdulillah waktu itu bisa Alia menghadapi itu gitu. Dan ke aku ini tuh nggak tahu fun fact, nggak tahu apa ya guys nih. Aku pernah nonton film Karate Kid sama Cobra Kai gitu ya, ngomongin Iya. karate. Di karate tuh benar-benar cuman diajarin buat bela diri doang atau diajarin artinya hidup nih, Iya, apa artinya nih seni bela diri dan itu lain-lain. gimana gitu. Tentunya diajarin itu. Jadi di karate tuh ada namanya sumpah karate. Iya, sumpah karate tuh sanggup memelihara kepribadian, patuh pada kejujuran, mempertinggi prestasi, menjaga sopan santun dan menguasai diri. Nah, yang paling susah ini emang menguasai dirinya. Biar kita juga nggak sombong. Iya, bener. Nah Kak Alia, pernah nggak ngerasa jenuh atau bosan sama karate nih gitu? Sering sih. Sering banget ya? Sering. Itu alasannya karena apa? Karena udah latihannya tiap hari banget terus kali 2 kali atau karena apa? Karena waktu itu tuh pernah latihan terusan latihan, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi, kalah gitu waktu pas tanding. Iya sakit banget sih udah latihan sering-sering kalah Iya, ya. terus habis iya bener, makanya habis itu kayak aduh bosen, pengen keluar gitu, Oh. jenuh. Sempat di titik sampai pengen keluar dari karate itu sendiri. Sempet. Nah, tapi gimana cara Tapi yang kalian dilakuin ngelawan? apa? Apa yang yang dilakuin? yang ngelakuin nih? Nah, Biar mahasiswa yang lain nih. Mulai Kak Alia ke kameranya ke sana. Apa yang Kak Alia lakuin ketika udah ngerasa di titik jenuh, bosen, bingung? Kalau Alia sendiri tuh narik diri dulu, nenangin diri, terus Alia makan makanan yang emang Alia suka banget gitu, dan lama-lama juga kangen, mungkin karena hobi dan emang suka, karena diniatin dari hati gitu ya karate tuh. Jadi lama-lama ngelihat video tanding yang dulu-dulu, yang bener-bener semangatnya tuh masih full banget gitu dulu tuh. Jadi kangen dan saat beberapa hari narik diri, Alia balik lagi, ya udah dengan semangat baru lagi. Jadi emang harus narik diri, Narik ada diri ruang. itu berhenti banget Me karate. time mungkin, Kak? Me time Me dulu. time. Iya, lebih ke me time Nggak dan karate istirahat. Iya benar. Jadi nggak Berapa lama kemarin pernah? biasanya tuh kalau lagi kayak gitu tuh semingguan Alia. Semingguan. Lama juga sih. Tapi udah semingguan, Semingguan. udah narik diri, udah nih udah dapat semangat baru lagi, balik lagi ke anak-anak. Iya benar. Ada gak cerita lucu sama anak-anak atau Iya, cerita ada aneh nih, unik nih anak-anak tuh gimana tuh? Setelah kalian semangat lagi datang ke anak-anak, ada aja yang uniknya, ada aja yang anehnya gimana tuh? Kalau ke anak-anak yang lain, mungkin anak-anak di tempat latihan gitu ya. Kalau ke anak-anak tempat latihan tuh lebih ke ini sih, waktu di dojo tuh kan emang pada kecil-kecil gitu kan anak-anaknya. Terus pas Alia datang ke dojo tuh emang pada ceriwis banget. Jadi bikin kangen gitu sih suasana dojo tuh. Pada ceriwis, terus waktu pas Alia datang tuh kayak Kak, bener-bener disambut gitu. Jadi seneng, bikin kangen sih itu. Dan suasana TC juga sebenarnya bikin kangen. Karena itu kan dari berbagai daerah gitu ya. Seru jadi. Kalau TC itu berarti benar-benar dari berbagai daerah, bukan Bandung aja. Bukan, jadi se-Jawa Barat tuh ngumpul di situ gitu atlet-atletnya. Tapi buat UKM nih Kak, itu tuh open recruitment-nya tuh waktu kapan sih, tutupnya waktu kapan, dan gimana sih daftarnya? Misalnya aku nih mau daftar gimana? Ada jenjang waktunya gak? Nanti waktu ada tahun ajaran baru bisa atau gimana? Oh kalau itu sih fleksibel ya, bisa kapan aja gitu, bisa daftar kapan aja. Oh Kalau jadi misalnya walaupun UKM. udah jalan sekarang masih bisa aku daftar? Masih bisa, tapi kalau buat kepengurusannya paling Nanti ya. iya paling nanti. Tapi kalau misalnya mau daftar ke UKM karate boleh, kapan aja juga boleh datang ke LPPM. Nih buat Turtle nih tadi Kak Alia bisik-bisikin. Nah menurut Turtle nih, kan Turtle juga berkecimpung di dalam dunia ini kan, bela diri Bela kan. diri, ya. Nah gimana nih menurut Turtle? Gimana apanya? Penting sepenting apa bela diri buat Penting banget. orang? 99%. 90%. Penting banget. Buat cowok-cewek tuh. Buat cewek cowok. Tapi Karena Turtle pernah ini kan nggak? nggak tahu ya di jalan tuh ada apa dan lain-lain, dan kita juga belum tentu bisa bergantung diri pada orang lain gitu. Jadi kita harus minimal ya bisa bela diri. Tapi Turtle pernah ini nggak apa? Coba-cobain karate. Aku pernah sih coba-cobain karate Gimana waktu aku rasanya, SMP gimana sih? SMA.
Susah, seru, sulit nggak? susah karena benar-benar harus ngapalin gerakannya ya. Aku nggak tahu ya, karena ada yang gerakan gitu, Iya. gitu. Oh, Nah, masih ingat kebetulan aku, Turtle masih inget. ingat Nah, aku. gimana kalau kita cobain di depan sini? Boleh nggak? Kak Alia yang cobain. Enggak, Turtle Oh. Turtle Alia. Gimana pun itu. Kak Alia Mau? kayaknya yang cobain. Mau coba Kak Alia. beberapa gerakan aja. Kak Mau Alia. nggak? Beberapa Beberapa ya, gerakan. apa kalau mau naik tingkat kan Sekarang Kak? yang paling basicnya aja lah, naik tingkat basic. putih, Kak Alia tadi bisik-bisik putih ke kuning mungkin ya. katanya Kak Alia butuh ini apa? Seng. Oh, Kak Alia butuh apa? Butuh seng buat ya gitu. Ada dong. Enggak ya? Enggak ya. Enggak ya? Tapi jadi inget kalau Nggak ngomongin mau ya? seng, Nggak usah. kalau ngomongin seng, aku pernah lihat di video Nggak Kak boleh. Alia, waktu lihat di TikTok Kak Alia tuh. Waktu Kakak udah kena mukul lawan, kena poin langsung berisik, langsung Ya, gitu. Itu tuh Iya. apa? Itu tuh biar Iya. apa? Biar apa? Apa? Itu tuh biar apa aja? Biar ini ledakan aja sih. Biarin terus nggak sih? kayak Biarin. selebrasi juga sih bisa itu. Kiai itu namanya. Atau ini lagi ya. Iya. Jadi gimana nih? Jadi nggak gerakannya nggak jadi? Aduh, tapi kayaknya kalau gerakan ya Rada susah ya. agak susah Susah juga ya. nih. Nanti- Tapi mending kita ungkit aja nih cerita-cerita lucu yang Nah, lain. cerita nih. lucu yang lain. Orang yang suka sama karate gimana, yang deket sama Kak Alia tuh gimana gitu. Pernah nggak sih gitu? Gimana ya? Soalnya kalau gerakan ya bukannya kita nggak bisa meragain. Iya, mungkin bisa dilihat aja langsung ke TikToknya Kak Alia mungkin ya. mungkin. Iya. TikTok Kak Alia Bener-bener. atau Ke IG, Instagram ada ya? Instagram Oh, ada, Instagram. TikTok Iya. ada. Atau bahkan lihat aja di Instagram UKM Karate Unisba ya. Iya, betul. Banyak juga. Nama Instagramnya tuh apa sih? Karate Unisba. Karate, Oh, @karate Unisba. Iya, Karate Karate Unisba. Unisba. Bisa kalian Karate lihat Unisba. profilnya kalau mau penasaran sama Kak Alia dan teman-teman yang lain juga banyak di sana yang Iya, berprestasi. banyak banget itu yang berprestasi. Nah, tadi Karate. soal cerita lucu Kak Alia. Ceritain lucu di pertandingan. Di pertandingan. Di pertandingan kan tadi latihan Latihan nih, Tadi iya, latihan. ada nggak? Teman-teman udah Kak Alia udah semangat lagi. Iya. Kak Alia Hal nah lucu, kalau sekarang kocak lucu ngakak banget ada nggak? mau pertandingan tiba-tiba pas mau tanding gemeteran pengen tipis atau apa gitu. Iya. Sebenarnya ada dua sih. Jadi yang pertama tuh lebih ke bukan ngakak, ini kayak ini banget. Ale juga bingung banget kenapa jadi bisa kayak gitu. Waktu dulu kecil kan tanding ya, Ale Ya. tuh tanding. Nah, habis itu tuh ketinggalan poin, emosi. Ale emosi banget, bener-bener kayak waktu tuh masih banyak itu 30 detik kayaknya. Terus Ale mukul muka lawan itu tuh. Terus sampai dianya jatuh sekali. Itu dia belum pingsan, belum KO. Cuman kan Alenya udah emosi banget. Dia kan balik lagi, habis dari medis dia balik lagi, tanding lagi lah. Ditonjok lagi. Yang lagi nih. Oh, jadi Itu dia. Oh, jadi Dia oh, ngeguling. udah ditonjok. Udah belum ditonjok, pingsan, belum tapi pingsan. boleh ke medis dulu. Iya, ke medis Medis dulu, lagi. balik lagi. Aku kira udah kalah. Belum. Oh, berarti Masih boleh kuat main dia, lagi. masih mau lagi, Iya, lagi dia. dia Pasti mau masih ngerasain bisa. pukulan Kak Alia. Masih mau. Waktu masuk lagi ketonjok terguling-guling nih. Terguling-guling. Kita praktekin aja terguling-gulingnya gimana ke Rangga. Susah banget lah, nggak usah yang gitu-gitu lah. Oh, jangan. Jangan yang gitu-gitu. Oke, boleh saya sekarang yang praktekin. Oh, jadi benar-benar udah. Tapi ini aduh lucu juga ya, fun fact juga ya, dan Iya. benar-benar dia tuh udah mimisan lah istilahnya ya, udah. Tapi belum pingsan, di kemedisin dulu. Masuk lagi gitu lagi. Iya, terus abis itu yang kedua kalinya dia digotong, bener-bener kayak Itu bener pingsan. nggak pingsan, cuman dia kayak udah guling-guling kesakitan banget. Alia kayak itu di situ emosi banget. Habis itu kan kalah, Alia diusir dari tatami gara-gara terlalu kenceng jadi nggak mukulnya. boleh? Emang kau nggak boleh? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Fun fact guys, ternyata di Ternyata nggak PTS boleh. tuh Ternyata nggak boleh. berarti Nggak kayak kenceng. cuman tap aja poin. Iya, jadi harus kontrol karate juga. Makanya itu menguasai diri. Jadi ganti rules, jadi boxing. Makanya sumpahnya itu harus bisa Menguasai menguasai diri. diri. Oh gitu Iya. guys. Jadi karate itu nggak cuma semena-mena mukul-mukul, tapi harus bisa menguasai diri, bahkan di pertandingan Iya juga, sekalipun. Iya betul. Jadi dari situ Alia kayak belajar nggak boleh emosi gitu. Terus itu Alia nangis banget. Tapi pada ketawa, yang lain pada ketawain kayak ngapain lah. Itu SD SMP. SD. Oh, SD. Iya. Oh masih kecil. Oke lah. Emang wajar lah, bener-bener masih lucu kecil. sih. Itu. Yang awalnya karate jadi boxing tuh Iya, kayak jadi Mac Tyson tuh gitu-gituin. Iya. Dan itu dikeluarin di dis jadinya. Iya Didis. Di dis langsung kalah tuh. Kalah. Hah? Ya kan dia melanggar. Iya. Kan lawannya kalah, jatuh emang pure jatuh. Cuman gara-gara Cuman gara kencengan. gara-gara Iya. kekencangan mungkinnya menangnya ya. Jadi didis. Jadi Didis gitu. Ada lagi nggak cerita lucu yang lain? Sebenarnya ini ada sih ya seorang gitu.
Gak apa-apa sensitif juga kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa banget, nggak apa. Kalau terlalu sensitif Ini kita kocak sensor. sih. Nggak apa-apa Nggak banget. sensitif sih, ini kayak biasa Bisa aja. sensitif aja dong, ada nggak? Nggak ada ya? Dan kayak kocak aja gitu si orang ini tuh. Emang udah naksir sama Ali dari lama. Oh gitu. Habis itu, Suka aku cerita-cerita relationship gini. habis itu tuh emang dari 2022 kan naksir. Terus kalau misalnya setim tuh dia emang suka ngedeketin mulu. Cila modus. Suka Bentar, ngedeketin mulu. Setim. Iya, dia orang Depok. Setim maksudnya tuh waktu tanding kata. Enggak, kalau Oh lagi latihan bareng mungkin Iya, ya? TC. Oh lagi TC bareng. Iya, Jadi lagi dia ngedeketin TC. banget. Iya, ngedeketin mulu. Waktu 2022 tuh emang Alianya nggak mau banget kan kabur-kaburan. Tapi sekarang emang ya udahlah, kayak anak kecil banget gitu ya, Alia kabur-kaburan, ya udah biarin gitu dia ngedeketin. Terus pas kemarin TC tuh emang setim lagi. Minggu kemarin. Minggu kemarin banget. Wow. Deket lagi tuh. Iya. Deket lagi tuh. Berusaha Baru deket lagi minggu tuh. Iya, dia kemarin berusaha deket lagi, dia ngedeketin lagi. Jago tuh orang. Iya, makanya Maksudnya kan nyampang nyerah guys. Nggak apa iya, dong. makanya kocak banget itu 4 tahun nggak menyerah. Terus tapi effortnya emang oke banget sih Oke. dia. Iya, dia oke banget act of service dan Oh jadi saving gift-nya. jadi Jadi kalau mau sekarang deketin udah Alia. sama Kak Alia atau belum? OTW. OTW. Iya. OTW. Setelah 4 tahun. Jadi kalau mau naklukin cewek karate 4 tahun guys. Effort gede, effort effort. gede. Dari TC di Depok dulu dan lain-lain ya. Iya, dia Nggak orang bisa, Depok. orang Depok, dia orang Nggak. Depok. Gak bisa cuman kayak follow doang tuh gak bisa. Wow. 4 tahun loh guys. Keren. Tapi sebelum lanjut ke relationship-nya nih, mari kita Q&A dulu nih, Iya. kupas dulu. Kupas. Kumpulan pertanyaan asik, Asik. buat Kak Alia. Mari kita Mari kita kasih lihat. pertanyaan pertama. Kalau nggak jadi atlet karate, kira-kira bakal jadi apa Kak Alia? Alia tuh suka menggambar jujur. Jadi menggambar suka? Iya, tadinya tuh pengen ke ITB DKV, cuman kayaknya berat banget susah. DKV, FSRD sih. Apa DKV kayaknya ya? Iya, DKV. Iya, DKV, bener. Oh, DKV. berarti Kak Alia tuh sekarang di psikologi kan karena suka menggambar, suka nge-review juga ya ini pohon gimana nih yang orang katanya ya kepribadian. Iya, sih. itu kan Iya harus sih. membaca kayak gitu ya. Paling itu Paling itu ya. menggambar gitu. Menggambar. Jadi Lebih ke seni. kalau nggak jadi atlet karate, kakak mau jadi pelukis. Pelukis ya tadinya. Coba Coba kita next pertanyaan pertanyaan selanjutnya. lagi selanjutnya. Cara daftar jadi atlet karate dan apa aja biaya pendaftarannya? Dan Apa ada biaya pertandingannya? Iya, ada biaya pendaftarannya. Pendaftarannya. Kalau misalnya mau ikutan, kalau di Unisba ya langsung aja chat ke Instagramnya Karate Unisba. Terus kalau biaya pendaftaran sih nggak ada. Oke. Nggak ada tuh, guys. Langsung Paling cek. ada uang kas. Ada uang kas. Iya, ada Itu uang per kas. latihan. Itu per bulan. Tuh guys, langsung aja daftar ke Langsung. UKM Karate Karate Unisba. Unisba. Karate Karate Unisba. Unisba. Oh. Jadi username-nya tuh karate @karate_unisba. Iya, Langsung chat aja. betul. Oke. Mari kita lihat pertanyaan Selanjutnya. selanjutnya. Boleh. Dari nama apa ya? Nggak kebaca ya itu. Siapa yang nanyanya itu? Aduh. Jurus karate favoritnya. Neneng Guna Dari Bu Neneng Gunasih. Sunengsih. Sunengsih. Nah, top 3 juara Top 3 jurus karate jurus. yang paling Top 3 terfavorit. jurus. Nah, oke. Favorit. Kan kalau di Muay Thai itu kan ada high kick, ada back elbow, atau apa? Sok tat, sok knee. Nah, kalau Iya. di karate apa nih? Nah, kalau kesukaan Alia tuh ada namanya usiro. Jadi Usiro. usiro tuh tendangan, tapi kakinya ngelingker gitu. Oh, jadi kayak nge backspin nggak sih? Jadi kayak gini lah. Tek gitu gimana ya? Kayak seru sih di peragain. Kayak- Contohin. Lihat. Nih, jadi kan ini kaki depan, kiri depan. Terus tendangannya kayak tuk gitu. Jadi kaki depan. Katanya kameramen mau jadi samsaknya. Boleh. Jadi, mari kita ulik. Jadi Jadi ini kaki nih. Ini kaki. Step. Iya. Kiri di depan, kanan di belakang. Iya, betul. Oke. Terus yang kiri depannya kayak ke atas gitu. Tek gitu. Jadi kayak ngelingker gitu kakinya. Tapi cukup gak Kak, kalau ukuran segini buat dipraktekin? Cukup gak? Ukuran nggak? segini, bisa gak? Bisa sih. Bisa, ayo. Ayo, praktek. Serius. Ayo, kita praktekin. Nama jurusnya apa Kak? Nama jurusnya?
Nama jurusnya Ushiro apa? namanya. Ushiro. Iya. Ushiro guys. Ini Ushiro guys. Kita mau lihat Kak Alia memperagakan Ushiro. Coba Kak Alia. Nah, ke sini. Ada targetnya. Ada tangan. Tangan aku. Iya, Oke, boleh. Nah, guys. Gimana tuh? Nah, tuh. Ayo awas kena ini, Kak. Hati-hati Kak, sakit Kak. Jadi kayak gini, top gitu. Oh. Dia nangkap lawan. Nah, itu yang pertama. Nah, Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi Kedua enggak? namanya Kisame. 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 Itu tuh tangan sih. Gimana? Nah, ke sini kayak ke sini. ke dada gitu. Aduh, sakit. Oh, berarti itu langsung poin tuh, otomatis poin. Poin harus kena sih. Kalau nggak ke dada ke leher. Oh, mau. Wih, Iya. itu kalau ke glek-gleknya. Ke sininya. Iya. Nah, jakunnya kena. Jakunnya. Lumayan juga sih. bisa sih. Oh, gempa juga bisa. Oh, itu lurus gitu. Iya, lurus harus lurus tangannya. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada lagi nggak? So, Yang ketiga. Ya, mari kita lihat. mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga tuh ada namanya ropel. Ropel gimana? Ropel, Jadi kaki. ropel tuh enggak. Tangan. Tangan. Oke. Tangan kayak 2 kali. Tek, tek. Oh. Itu harus cepet sih. Harus cepet Tapi ya? itu enak. Gitu. Jangan berantem. Jangan berantem. Jangan berantem, Mas. Saya susah. Itu jurus Saya kan basket, gimana ngelarainya? Nggak bisa saya, Mas. Jangan, Mas. favorit Alia ya. Ntar saya dribble gimana di sini? Mari kita langsung ngobrol. Kan susah. Obrolan lagi. Aduh, ternyata agak benar-benar Nah, ternyata- itu bahaya juga ya 3 Iya, jurus susah Kak juga Alia. itu jurusan. Lumayan kayak ini sih enak aja gitu dipakainya yang itu 3 itu. Berarti itu tuh basic tapi benar-benar udah kalau dapat poin ya udah benar-benar dapat ya itu tuh. Iya. Dan itu 3 jurus favorit Kak Alia Jurus tuh. favorit. Tadi yang pertama apa kita replay? Ushiro. Ushiro. Iya. Yang kedua Kisame. Kisame, yang ketiga Ropel. Ropel. Itu bahasa Jepang semua ya? Iya, ada yang Jepang ada yang enggak. Karate dari mana? Karate dari mana? Jepang. Dari Jepang. bener. Dari Jepang. Dari Jepang. bener, Jepang. Arigatou gozaimasu. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu. Dari Kak Fadilah Razana. Impian terbesar kenal. kamu sebagai atlet karate apa sih? Tuh apa, Ci? Tuh apa sih? Heeh. Impian karate sebagai atlet karate apa sih? Apa sih ya? Impian terbesar sebagai atlet karate apa sih? Ci? Ale tuh sebenarnya pengen juara Porda ya. Iya. Untuk saat ini gitu. Karena kan eventnya juga bentar lagi bulan November. Ale tuh pengen gitu juara Porda dulu dan kalau misalnya emang ada rezekinya masuk ke PON ya sampai PON. Oh, Itu sekarang- impian terbesar. sekarang kalau proses tuh. Porprov karate di mana tuan rumahnya tahun ini? Di Jawa Barat. Depok. Oh, tuan rumahnya Depok. Depok ya, Depok lagi ya? Di November Iya. sekarang. Oh, emang cowok-cowok Emang Depok tuh jodoh. ya. Kebetulan Emang aja jodoh, sih itu. kebetulan. Kayak berarti nanti tuh strolling around ya. Strolling around Iya. bareng. Nah, jadi kalian Aduh. yang pengen mencoba nih, jadi orang Depok dulu deh. Buat kakaknya jangan putus semangat. Kakak siapa nih? Bentar dulu. Kakak siapa tiba-tiba kakak? Apaan tiba-tiba kakak? Kakak yang Emang kakak Depok. siapa? Kakak yang Depok kan Oh, masih kakak Depok. masih OTW bisa Oh, jadi masih gak OTW. jadi kan? Oh, berarti Tetap pertahanin karena November Iya. akan ada di Depok, tetap pertahanin ya, jangan putus asa Iya. nih. Takutnya kan berpindah haluan juga iya, kan. siapa tahu ada yang masuk baru nih, Oh, orang oh. baru. Iya. Aduh. Astagfirullah. Next kali ya. Tadi udah 4 pertanyaan kalau Iya. aku nggak salah ya. Iya. Next pertanyaan Ada selanjutnya. lagi nggak pertanyaannya? Boleh? Dari Kak Dari Sekuncup Mawar Merah. Oke, namanya sangat lucu dan unik. Apa film bela diri yang kamu suka tonton, Kak Alia? Pengabdi Setan. Enggak dong, Kak. Enggak dong. Emang Anda Alia kan Alia? Oh. Ya. Apa tuh, Kak? Kalau bela diri sih sebenarnya Ale tuh ada 2. Yang pertama Karate Kid ya, Iya. yang biasa itu. Seru banget emang. Ya sama Charlie Angel, tahu nggak? Charlie Angel. Itu seru banget sih. Itu yang 3 cewek gitu. Terus kayak ada misi-misinya gitu. Oh, film bela diri itu tapi. Itu bela diri sih. Soalnya kayak ada itu sih tonjok-tonjoknya Oh, kayak actionnya gitu. Iya, ada actionnya. Wajib kita tonton. Wajib kita tonton. Charlie Seru sih. Angel. Nah, sekarang kita Charlie tonton Angel. langsung ada cuplikan. Enggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Nggak ada ya? Jangan too much gitu udah. Nggak ada, oke. Jangan too much. Oh, jadi Cobra Kai lagi. Karate Kid. Karate Karate Kid. Kid. Berarti itu pasti dari TV dong awalnya ya? Iya. TV yang waktu masih kecil tuh. Yang
pemenangnya tuh yang pakai gaya congcorang gitu kan? Iya. Nah. Oke. Yang kedua mari kita nonton Charlie Angel guys. Mari kita nonton. Itu rekomendasi dan kesukaan Kak Alia di film Bela Diri. Masih ada pertanyaannya? Masih ada nggak ya? Masih ada nggak ya pertanyaannya? Ada tentunya. Dari Kak Maryam Mar. R-nya 8. Apa support shop? Apa support system kamu kalau lagi capek latihan? Hah, orang Depok tadi nih mah. Bukan ya? Salah satunya itu. Salah satunya. Tapi kan Salah tapi yang satunya paling tadi. nomor satunya banget mah ya mama. Mama ya. Karena Mama itu nomor 1 banget. bener, mama Kak Alia bener-bener support system. Kalau aku bukan soto ya, Iya. aku lihat di TikTok Iya. yang posting-posting tuh mama Kak Alia Mamanya. semua semangat nak, Iya. kamu bisa siapa ya nak? Mm-mm. Bener-bener mama tuh support system yang paling awal banget ya. Mama nomor 1, 2 Depok, terus 3 ini siapa nih Kak? Pelatih. Pelatih pasti. Teman-teman ya nomor 4. Teman. Peran pelatih yang paling bener-bener ngaruh ya. Ngaruh itu. Support systemnya orang Depok ternyata. Dan satu pertanyaan Terakhir, nih. satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir, mari kita lihat. Dari siapa? Dari siapa nih? Dari Bima Hendra Wijaya. Aku pernah karate tapi hanya sampai kata ya, kata 1 sampai 7. Apakah kata itu berguna dalam karate? Kalau kata tuh berguna sih menurut Alia. Karena kan itu dasar-dasarnya. Sebelum melakukan gerakan kumite itu harus ada gerakan dasar. Dan kata tuh ngebantu banget sih buat gerakan kumite. Jadi gini nih fun fact-nya. Anak kata tuh bisa ke kumite, tapi anak kumite belum tentu bisa ke kata. Oh gitu. Jadi kalau yang udah bisa Menurut seni, Alia. udah bisa seninya tuh bisa mempelajari si kumite. Tapi yang anak kumite tuh belum tentu selentur si kata Ya itu ya. gitu. Jadi penting menurut Alia. Dan bukannya kata itu juga gerakan-gerakan yang hampir mirip buat kenaikan tingkat ya? Kenaikan tingkat si Ya. cabuknya. Walaupun mungkin kayak gerakan aja gitu ya, nggak ada yang kayak kumite pukul-pukulan baku hantam banget gitu. Cuman kan itu tuh bener-bener dasarnya. Oh, kayak yang ada di konten TikTok. Iya. Set, ibunya dijamret. Untung aja anak aku karate. Ternyata karatenya kata ginian. Hah. Tahu ya? Gitu ya. Oh, ada yang gerak-gerakan gitu, Bang. Kalau Abang nggak ngerti tolong di-searching. Buat penonton yang nggak ngerti di-searching aja. Tren TikTok viral. Bela diri karate. Seperti itu, teman-teman. Banyak kok, banyak. Tapi sebelum ditutup nih, Abang ya, kita udah nggak kerasa nih, udah berapa menit dari tadi? Berapa menit nih? Sebelum Kak, ditutup, sebelum itu kita motivasi. kita udah undang seorang yang pengen banget sama Kak Alia. Kita udah undang dia di sini. Siapa nih? Kita Kak Alia ini susah banget buat ngundang ini sebenarnya. Tapi kita udah undang. Boleh masuk langsung sekarang? Oh nggak ada ya? Belum ya? Oh, belum ada. Nanti berarti. Kayaknya terlambat. Belum. Tapi ada gak? Terlambat gak kalau mau karate tapi udah mahasiswa? Enggak ya? Terlambat. Tentu saja enggak ada kata terlambat guys. Jadi kalau misalnya mau nyoba ya tentu aja coba aja langsung gitu. Karena kan selagi kegiatannya positif kenapa enggak? Dan motivasi kakak nih sebelum kita tutup nih. Motivasi kakak buat mahasiswa-mahasiswa tuh gimana nih? Sepatah dua patah atau quotes, Iya, quotes buat lah. mahasiswa. Boleh langsung. Kata-katanya Kak Alia. Aku tahu ya, jadi mahasiswa itu bener-bener capek banget dan bener-bener menguras banget waktu, terus pikiran, tenaga. Cuman ya sebaiknya kalau misalnya ada kesibukan lain gitu yang bisa dilakukan, ya sebaiknya lakukan aja. Misalnya karate, kalau misalnya kalian mau ikut karate, ikutan aja karena itu tuh healing, itu olahraga gitu. Jadi kalau misalnya lagi stres dan lain-lain, carinya kegiatan yang positif begitu. Oke. Karena bisa healing. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau semuanya. lagi mumet-mumetnya bisa dilampiaskan ke kegiatan positif. Iya, Iya, salah satunya seperti itu. olahraga. Salah satunya itu, olahraga. karate. Mau lari, karate, Iya, apapun ya. karena itu ngaruh banget sih menurut tentang Alia. positif. pedal, lari, Padel lagi sekarang. Iya. tangkis, pedal, lari. Itu. Nah, boleh tapi bulu ini tangkis. mah bukan dari penonton nih. Ini tuh dari aku aja nih. Satu pertanyaan dari aku. Karate atau traveling? Nah, dua-duanya kenapa enggak? dia Kenapa mau di pesawat di karate juga, Nah, di itu. traveling. Di bus di karate juga traveling. Kayak gitu dia maunya. Oh, jadi nanti waktu lagi traveling ke Raja Ampat tiba-tiba shadow boxing. Dia di air berenang. Ya, gitu bisa juga. Emang nggak bisa dipisahin. Karate dan traveling. Kalian itu gak bisa dipisahin dengan karate. Karate traveling. Iya. Karate traveling. Tapi emang bener itu Alia emang suka traveling sih. Bahkan sampai ditanya mau lulus atau karate?
Dua-duanya. Kok jangan gitu dong. Gak mau deh. Oke, mungkin gitu aja. Nah itu gitu aja ya. mungkin itu dari kata-kata dari Kak Alia. Tadi juga ada pengalaman, terus hal-hal lucu, terus support, prestasi semua dari Kak Alia udah dikasih informasinya buat teman-teman semuanya. Jadi kayaknya kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu dan Iya. sampai bertemu di episode Selanjutnya. selanjutnya. Bye bye. Ya.